استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Wah, cek 1 2 1 2 3. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah. Cek 1 2 3. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yajhala alayya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala, masih melanjutkan fasal tentang hal-hal yang diharamkan bagi seorang yang sudah melaksanakan ihram haji atau ihram umrah. Wa yahrumu 'alal muhrimi asyaratu asya'a, dan haram atas orang yang sudah berihram ada 10 hal. Pertama, lubsul mahid, mengenakan pakaian yang berjahit. Wa taghtiyatur ra'si minar rajuli, dan menutup kepala untuk orang laki-laki. Wal wajhi, dan menutup wajah, menggunakan cadar, menggunakan masker umpamanya, minal mar'ah, bagi perempuan. Wa tarjilus sya'ar, dan menyisiri rambut kepala. Wa khalquhu, dan mencukurnya. Ini saat ihram sudah tentu tidak boleh, nanti pada akhirnya harus juga mencukur. Wa taqlimul adhafir, wa taqlimul adhafir, metoki kuku. Wa tib, dan menggunakan wewangian. Wa qatlus saidi, dan membunuh hewan berburon. Wa aqdun nikah, dan akad nikah. Wal wat'u, dan melaksanakan hubungan intim, pati. Wa nuwasyaratu bisyahwatin, dan sentuh kulit bisyahwatin, dengan syahwat antara suami dan istri.
Yang selanjutnya wa fi jami'i dzalika al-fidyah. Apa yang harus kemudian jadi konsekuensi ketika menjalankan hal-hal yang diharamkan ini. Jangan dianggap ini sepele. Kok ngono wae ora oleh. Ini permasalahannya ada. Dan sampai kemudian harus ada konsekuensi kalau melanggar harus seperti apa. Maka kemudian mesti kita mempelajari dari balik seluruh larangan ini. Ketika seorang melaksanakan haji atau umroh, kalau bukan seorang itu memang berkecukupan. Karena masalahnya adalah orangnya pasti berkecukupan. Yang kemudian kehidupan sehari-harinya cukup. Maka kemudian menjadi kewajiban untuk haji atau umroh. Sekalipun waktunya sangat singkat, tapi Allah ingin kemudian memberikan aturan tertentu. Jangan dianggap ini remeh. Karena kebiasaan kamu, wahai orang-orang kaya, orang-orang cukup, Masya Allah, apa yang tidak bisa dilaksanakan. Mbok saiki mengwirang dina wae, ngene wae ora oleh. Ngene ora oleh. Menutup kepala saja tidak boleh bagi laki-laki. Menutup wajah bagi perempuan umpamanya. Dari balik itu kemudian para ulama paling enggak dari 10 hal ini kita mesti pelajari hikmah yang tersirat secara simbolik. Dari mulai yang pertama, lubsul mahid adalah simbol melepaskan kemewahan duniawi, menghadirkan ketenangan, kerendahan hati, dan mengingat akan kafan. Selama ini pakai kafan, kon bakal mati kabeh. Kalau sudah semuanya dikafani, yang kaya, yang miskin, ibarat pakai kafan, sudah. Artinya kamu mau kemana? Hidup ini apalah langgeng? Ya kapan-kapan mati, mas pasti mati pakai kafan. Apalagi di saat kemudian kamu lagi sedang jadi tamunya Allah. Mati itu lulus apa enggak? Mati kemudian masuk neraka apa masuk surga? Itu permasalahannya. Jadi di tengah-tengah pakai kafan, maknanya mati itu tinggal masalahnya kembali ke alam baqo ini, ke surga apa ke neraka. Jadi di sini berarti kalau sudah haji jadi tamunya Allah, ya sudah. Ya anggaplah kamu lagi berkafanan gitu saja sudah ya. Selanjutnya yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 yaitu tarjilus sa'ar, menyisiri rambut saja tidak boleh, nyureni wae ora oleh. Nomor 2, kemudian nomor 3 yaitu khalquh, mencukurnya waktu sedang ihram, kemudian memotong kuku pakai wangian. Di balik itu ada apa simbol hikmahnya secara simbolik adalah melatih jiwa untuk tidak fokus pada kenikmatan fisik, berhias dan lain sebagainya. Justru di sini adalah ingin melatih diri untuk kesucian batin, untuk ketundukan total kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu al-wat'u. Nomor 6 yaitu qatlus syaidi, membunuh hewan berburung. Apa arti dibalik simboliknya apa? Yaitu bahwa yang nomor 6 ini ternyata kita harus menumbuhkan rasa kasih sayang dan menjaga harmoni dengan alam sekitarnya. Jadi jangan sampai ganggu-mengganggu sekalipun pada hewan. Itu menjadi kehidupan kita, jangan sampai mengganggu lingkungan. Selanjutnya yang nomor 7 adalah nomor berapa ya?
Nomor 789. 789 adalah akad nikah. Sowan kalau Gusti Allah kok akad nikah. Mengadakan akad nikah di sana, tabarukan gitu. Tabarukan jangan waktu haji, jangan waktu ihram lah. Anda ini bersama Allah, sebagai tamunya Allah, Pak, akad nikah. Apalagi melaksanakan hubungan intim. Kemudian saling sentuh menyentuh lawan jenis dengan syahwat pun tidak boleh. Maknanya apa? Jadi memang dalam ibadah haji dan umrah ini kita harus fokus sepenuhnya pada ibadah sebagai hamba Allah tanpa gangguan urusan syahwat nafsu. Kalau ini dilakukan, wa fi jami'i dzalika al-fidyah, seluruh itu kalau dilanggar kemudian wajib bayar fidyah denda. Dan nanti seluruhnya akan diterangkan di surah Al-Baqarah 196. Karena masalahnya pertama dimulai dengan firman Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Haji itu disempurnakan, umrah disempurnakan secara sempurna, toh semuanya untuk Allah. Kok Anda melanggar? Ya, konsekuensinya ada fidyah. Nanti apakah puasa 3 hari, apakah memberikan makan 6 orang, apa gandum, apa beras, apa kurma, per orang 1,5 kilo, atau kemudian kapan menyembelih kambing. Nanti akan kita bahas dalam bab dam. Bab dam ada dam wajib, dam sunnah, dam takhir. Masih nanti akan kita bahas itu pada pelajaran yang akan datang. Di antaranya pelanggaran dengan mengatakan akad nikah. Ya fa innahu la yang akid, ya nikahnya enggak sah. Jadi mungkin berpikir kalau haji nisan kawin nisan barokah enggak. Malah enggak sah. Kalau itu terlaksana maka enggak sah. Jadi kalau terus berlangsung dianggap ini sah, zina. Wala yufsidu ilal waktu, apalagi kemudian sampai terjadi namanya hubungan intim, bergaul, suami istri, ngapunten, dilakukan itu si ora genai ya. Wala yufsidu ilal waktu fil warji. Justru kalau kemudian seorang waktu haji umroh melakukan namanya hubungan intim, maka hajinya tidak sah dan rusak, umrohnya nggak sah, rusak. Maknanya apa? Terus ya percuma, nggak sah. Terus kemudian walau yakhruju min wasadi, itu pun dia nggak bisa keluar daripada ibadahnya ini, dianggap sudah selesai. Nggak sah, ya nggak sah, selesai. Bukan masalah itu, masalahnya adalah dia melaksanakan itu pelanggaran berat. Haji nggak sah tapi tetap harus melanjutkan ibadahnya. Nah, ini permasalahannya. Jadi al-muhrim fi hajihi umratih alaihi an yastamirra, terus menjalankan berkelanjutan hajjahu wa umratahu, terus tetap haji walaupun sifatnya tidak sah. Jadi sudah nggak sah hajinya, nggak sah umrohnya karena kumpul intim. Itu pun bukan selesai dan selesai, ya, tidak, tetap wajib melaksanakan kelanjutan ibadahnya. Selanjutnya wajib qadha. Maka kemudian kita kembali bahwa haji umroh ini bukan wisata ya. Terus gak apa-apa semuanya tidak bisa. Bayangkan sudah ke sana dengan biaya yang banyak, kemudian subhanallah dengan serba-serbinya, tapi bisa jadi terjadi ini seperti ini ketika namanya pergeseran nilai ini terus berterus. Bahwa Rasulullah menjelaskan bahwa di akhir zaman pada akhirnya orang haji, orang umroh itu tujuannya wisata. Kalau tujuannya wisata, berarti pada saatnya juga apa wisata ya.
Semacam tidak ada keterikatan hukum apapun wisata. Ini bahayanya di sini. Ini seiring dengan nama Islam ini, kalau kita kembali kepada pergeseran nilai yang terus menerus dengan rungoake dawe kanjeng Nabi. Yadrusul Islamu kama yadrusul wasfus saubi. Jadi akan pudar Islam ini. Pudar. Seperti digambarkan adanya pakaian yang bermotif bercorak. Masya Allah, waktu pertama masih baru, indah sekali coraknya. Lama-kelamaan usang, dipakai, cuci ini. Akhirnya menjadi pakaian yang laku, usang. Islam juga akan usang. Gambarannya hatta mayudro sholat pun. Sholat pun seorang tidak ngerti. Padahal Muslim. Kalau sekarang kan kita bisa ngerti, orang sekarang belum seperti itu. Ngerti sholat suatu kewajiban, tapi nggak gampang sholat di mana-mana. Nggak streng dulu kalau sudah masuk sholat, udah kapan saya harus sholat? Hayalah sholat. Sekarang kita bisa melihat sendiri. Kita kemual saja, terus bersolat doa. Ya betul. Masih ngerti kalau sholat ini satu kewajiban. Tapi kalau sudah namanya at-tasahul, jadi gampang itu sudah di mana-mana sudah. Jadi sampai Quran pun mengatakan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalat. Ini akan terjadi namanya pergeseran nilai dari generasi yang baik menjadi generasi nggak baik gara-gara apa? Adha'us sholata, mensia-siakan apa? Sholat. Sekarang bisa kita lihat mall sama gede ini, mall itu orang Islam mesti ngaku bahwa non Islam. Terus musola itu ini sana. Wae maghrib, sholat kafe apa? Lanjut kafe, putar-putar kafe. Kan begitu kan? Rekreasi ya, semua sholat doa ya. Dan minum lagi. Saatnya kita sudah menangi zaman yang namanya orang itu adha'us sholat. Jadi sudah kalah dengan syahwat, wattaba'us syahwati. Wong sholat cuma 5 menit itu loh. Kaya ego, wong 5 menit wae. Maghrib ya maghrib, isya ya isya. Hanya karena amal kok ora sholat. Itu kan ini kembali kepada nilai kita sendiri sisi Allah apa? Nah, ini masalahnya. Ini sekarang kita sudah melihat dengan mata kepala itu. Jelas itu. Dipikir ini bukan pertama yang dihisab oleh Allah. Mau disebut sholatnya baik apa enggak itu kan permasalahannya. Kalau sholatnya baik, sampai kabeh dianggap apik. Enak. Maka kemudian menilai sholat apik itu. Kalau Rasulullah sholat per sholat itu 30 menit. Kita berapa menit? 5 menit. Kira-kira khusyuk apa ora? Ya pret. Cuman kita mesti mengerti masih ada satu nilai baik yang justru menerangkan bukan kita. Kalau kita diukur dengan Rasulullah sholat 30 menit, kalau kita 5 menit, kesimpulannya kita ini sholat yang baik apa tidak? Muni wae, yo apik ngono ya. Ngono ae. Dan 30 terus kita 5, bayangkan. Apik apa ora? Cuman subhanallah Rasulullah itu menerangkan bahwa seorang setelah rampung sholat siapapun, laki dan perempuan, sudah tentu dicatat sholatnya itu baik apakah tidak baik. Dan ini ada hubungan nanti akan dihisab. Baik apakah tidak baik. Maka kemudian Rasul mengatakan mulai dicatat baik itu 1/10. 1/10 dilaksanakan sudah baik. 1/10 sudah. Yang mengatakan siapa? Kita para Rasulullah. Kalau kita tadi menilainya bagaimana? Rasulullah 30
menit, kita 5 menit, apik apa ora? Kepret gitu ya. Padahal sholat itu diantaranya pertama kesempurnaannya adalah harus ditegakkan, yang kedua dijaga, yang ketiga apa? Dilanggengkan, kemudian yang keempat sing khusyuk, sing hudur. Wah, bahasiku gak merasa hudur. Hudur itu maknanya ketika kita sedang sholat merasa lagi simpul ono ing resane Gusti Allah. Apa begitu? Khusyuk. Wong sholat pelayan ya khusyuk. Ya. Nah, ini masalahnya. Jadi ini akan jauh lebih tidak baik lagi. Bayangkan mensia-siakan. Kalau ini saja iya dan 30 menit kemudian kita 5 itu dan subhanallah Rasulullah menganggap baik. Ini kan perlu kita mengerti makna baik itu menurut Rasulullah. Apa kalau bukan namanya baik walaupun 1/10 itu maknanya masih diterima oleh Allah. Itu saja sudah. Itu. Jadi untung-untung Rasulullah mengatakan mulai sholat yang baik itu adalah 1/10. Sementara kita tadi berapa? 30. Rasulullah 30, kita apa? 5 menit berarti 1/6 ya. Tuh apa ini? Iya, begitu loh. Ini kalau kita sholatnya kekeh, bayangkan sholat seenaknya, sholat bahwa terus tidak ada perasaan merasa bahwa aku ini setiap hari harus komunikasi dengan Allah. Bagaimana sebagai pencipta kita itu kemudian akan menuntut sholat kita, itu artinya apa? Kamu mengaku Allah sementara kamu tidak hubungan dengan aku. Itu saja sudah. Jadi karena sudah bicara masalah menyepelekan, yang ngapunten wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Konsekuensinya kalau kamu masuk neraka itu yang salah bukan Allah, kamu yang salah. Kamu yang salah. Makanya kalau kemudian pokoknya sholatlah walaupun gak khusyuk ya enak ora. Yang penting apa? Sholat walaupun tidak mungkin khusyuk karena berapa? 5 menit. Ya, itulah ya. Cara Allah membuka kalau sholat itu dianggap baik, masih dibuka oleh Allah. Allah sendiri yang membuka jalan. Ya, dianggap baik itu walaupun 5 menit adalah makanya setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Minta ampun, bukan minta ampun dosa-dosa akeh. Minta ampun ya Allah, kula minta ampun salat kula dereng genah. Itu loh. Karena itu ajaran istighfar setelah sholat itu yang saya amati dari hadis itu, Rasulullah tidak mengajarnya panjang-panjang. Riwayatnya Rasulullah setelah sholat 5 waktu, kalau istighfar cuman astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu aslinya begitu. Begitu. Tapi kan di lapangan nggak doa-doa ya. Kalau doa-doa bukan setelah sholat. Karena astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ini pengakuan bahwa aku ini dalam sholat ini masih enggak kena ya Allah. Kula nyuwun ngapunten ya Allah. Kula nyuwun ngapunten ya Allah. Sholat kula dereng genah. Subhanallah. Nek pengen sholatmu senajan kurang tak tambahi dadi sempurna, monggo ojo tinggal sholat sunnah qobliyah lan ba'diyah. Bayangkan. Nah itu. Jadi jangan bicara masalah qobliyah wong sunnah wae, ba'diyah sunnah wae. Mari. Enggak tahu nilainya. Ini bukan masalahnya sunnah itu dilakoni oleh ganjaran, gak dilakoni orang apa-apa. Bukan itu.
Qabliyah dan Ba'diyah ini justru adalah untuk menyempurnakan kekurangan di dalam sholat kita sendiri, ditambah sing kurang lan disempurna nomor sholat sunnah Qabliyah lan Ba'diyah. Paham ya? Ini bayangkan kalau kita sendiri ini masih menjalankan sholat dan itu seperti yang kita laksanakan. Kembali kemudian kita melihat di lapangan, ya Allah, mutasahilin bis sholat, saenake. Nah itu, saenake. Ya, jadi ukurannya ini saya kira umum. Pada saatnya kata Rasulullah, orang ngerti sholat itu, bayangkan. Di saat kemudian sholat pun mereka tidak ngerti, puasa pun mereka tidak. Bayangkan, kalau kita sekarang kan masih ngerti ya. Sekarang masih ngerti apa enggak? Ya. Ma yudra sholatun wala zakatun wala siyamun, sampai mereka tidak kenal lagi namanya sholat, namanya zakat, namanya puasa, namanya haji. Berarti nanti pengerusan masalah haji ini dari mulai sekarang orang sudah mulai menggambarkan haji adalah wisata, nanti pada akhirnya juga nggak ngerti haji itu apa. Lebih daripada wisata, apalagi seiring dengan zaman kemajuan ya. Di sana dibangun untuk apa, kepentingan apa? Wisata. Oh, ini adalah devisa yang paling apa? Oh, luar biasa ya. Ini bukan secara nilai. Pada akhirnya Rasulullah mengatakan satu saat di zaman itu kemudian dipaparkan Quran ini di satu malam, ternyata Allah telah menghapus seluruh tulisannya. Allahu Akbar. Quran kita lihat kosong, betul yang tulisan ini. Nah, yang tulisannya terhapus, pas yang hafid Al-Quran semuanya lupa. Ayo. La ilaha illallah. Ini hadis Rasulullah kalau saya sampaikan. Ini namanya pergeseran nilai. Jadi untung-untung kita sekarang ini kalau tidak gegemi sholat, untung sudah. Kalau kita nggak gampang sholat ya, itu sudah untung sudah. Walaupun 5 menit, walaupun sholatnya serundulan, ana ora, yang sholatnya serundulan itu, itu bisa jadi. Pokoknya jangan sampai termasuk minan ladzina atau adha'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Kalau sudah sampai segini, kita dikelompokkan orang yang tersesat karena gara-gara tidak menjalankan sholat sesuai dengan aturannya, bahkan menggampangkannya. Sampai pada saatnya Quran kemudian terhapus semuanya, hafidin Al-Quran nggak apa semua. Hanya orang ngomong-ngomong, Masya Allah, dulu itu ada la ilaha illallah, ada tuh la ilaha illallah. Ya kita ini juga la ilaha illallah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman, termasuk sahibu Rasulullah, siri Rasulullah. Hadis seperti ini biasanya menyampaikan adalah cuman Hudzaifah bin Yaman yang mendapatkan wewenang dari Rasulullah. Kamu menceritakan berita-berita yang unik yang orang nggak tahu. Akhirnya kemudian ada seorang namanya Silah, perawi namanya Silah, menanyakan kepada Hudzaifah bin Yaman, kalau sudah seperti itu bagaimana mungkin namanya la ilallah berguna sementara pakai la ilaha illallah pun tidak ngerti sholat, ya la ilallah tapi juga nggak ngerti puasa, la ilallah juga nggak ngerti tentang zakat, la ilallah juga nggak ngerti tentang haji, mana mungkin bermanfaat. Ketika Silah menyampaikan itu pada Hudzaifah Kang Regen berpaling 3 kali sampai setelah 3 kali, wahai Silah, perawi Silah, muridku Silah, tak kandani yo, tetap la ilaha illallah itu memberikan manfaat, pada akhirnya orangnya akan keluar dari neraka. Allahu Akbar. Tak kandani Silah ya, tunjiyun la ilallah minan nar. Jadi walaupun begitu, punya la ilaha illallah itu, padahal di balik itu ngapunten, kalau sekarang ada nama Islam KTP,
itu tetap nanti ya konsekuensinya yang maklum ya. Karena mau tidak mau kita pun mukminin ini, muslimin ini kan kelasnya nggak sama. Ada kelas zalimun apa? Nafsi, masih menganiaya dirinya sendiri, maklum masih kalah dengan nafsunya. Jadi hanya sholat 5 menit baik orang gelem itu loh, tidak nafsu nih. Bayangkan terus nyambut gawe nomor waktu ora sholat nisah. Jadi di sini apa? Terus orang suki gak sholat nisahnya. Ya, bayangkan begitu berpol waktu sampai elek kiri putut gak sholat nisan, namanya dia mendahulukan nafsu, mencintai berpol waktu namanya itu sudah. Jadi bayangkan KTP saja dan sama sekali tidak mengenal namanya Tuhan yang benar itu ya Allah itu, karena qul huwallahu ahad innani anallahu fa'budni, saya ini Allah. Jadi pengakuan la ilallah itu maknanya ya semuanya manusia punya ghariyatul tadayyun, siapa si pencipta saya itu ya jelas, tapi golek aneh iki bener lah, ojo ngawur karepe dhewe. Maka ada petunjuk dari para nabi, ada kitabnya, ada ini, ada wahyu, ada macam-macam supaya. Tapi kalau namanya orang sudah tidak ngerti tentang hal ini, Gusti Allah dibabek-babek no. Ini menungso saking kurang ajari. Allah dibabi-babikan ya. Rasulullah apa? Mana? Ini namanya orang budak ya maklum. Makanya di sini permasalahannya adalah kalau sudah punya la ilaha illallah itu mau tidak mau, walaupun konsekuensinya adalah karena zalimun li nafsih, masih mendahulukan nafsunya. Terus sholat 5 menit dok, 5 menit itu 5 selawe menit sehari, kemudian kita sehari hidup berapa menit? 1440 menit. Terus sholatnya selawe menit, 1440 dikurangi 25 susu piro sih? Kono turu yo guyon yo kumpul bojo, masya Allah lancar, masya Allah ya. Bok saiki 5 menit itu tak boleh aneh hayya alas sholah, hayya alal falah, sudah begitu. Ngono itu mesti 5 menit sholat ora khusus nisan, Allah Akbar. Ngono ya. Untuk Kanjeng Nabi dawuhake apa? 1/10 sudah apa-apa. Baik ya. Kan di situ masalahnya. Jadi nanti kemudian seperti ini tetap la ilallah tunjihi minan nar. Karena itu jadi jangan heran kalau pernah Rasulullah mengatakan man qala la ilallah dakhalal jannah. Tapi seperti apa keadaan menentukan, walaupun tidak tahu Islam ini apa, sholat tidak ngerti, kemudian zakat tidak ngerti, namanya puasa tidak ngerti, apalagi haji tidak ngerti ya. Tapi tetap la ilaha illallah itu adalah menyelamatkan dia. Ini satu keuntungan. Maklum yang seperti kita ini, jujur saja alhamdulillah, mau jujur alhamdulillah. Kita ini termasuk kelompok kholatu amalan sholihah wa akhara sayyi'ah. Ya kadang apa, ya kadang nenek ngono ya. Saya ini ngaji apa itu bermeru gak ngerti. Ono sing gawa sandal bareng ngono. Ya mana? Betul ada. Jujur. Kalau umpamanya antum harus jujur gitu, saya hari ini berbuat baik berapa, kemudian berbuat jelek berapa, akan dikira-kira. Ngono ku sing ngene, gak apa-apa rek. Wong apik siji ditulis 10, elek siji ditulis 1. Sosok si anjir. Iku sosok iku sapa kowe apa Gusti Allah sing ngatur. Jangan begitu, itu peremehan namanya, pelecehan. Gak apa-apa, siji tulisannya 10, elek sudah siji, ngamalno apa siji, ngelana apa elek 5, susu pira? 5 loh. Tidak bisa begitu. Itu kamu yang menentukan. Kamu ini menentukan apa Allah menentukan? Kan permasalahan di situ. Jadi
Makanya kemudian kalau ada keterangan tentang kapan namanya para nabi akan memberikan syafaat, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan apa syafaat. Disinilah keberadaan kita barangkali mudah-mudahan selamat semua ya. Maka kemudian terpaksa karena kita sendiri tidak berbuat baik sepenuhnya, menjadi orang yang kholatu amalan sholih wa akhara sayyi'ah, maknanya STMC, sholat terus masih jalan ya. Ya, akhirnya ya, kemudian kita butuh keselamatan. Keselamatan itu akan kita rasakan sebelum kemudian ada keputusan surga dan neraka. Tak dikduk sudah, kau apa aku ini, kau apa ini. Di situ orang bingung. Kita bingung, mau kita memang termasuk kholatu amalan sholihah. Wah, harus sepatutnya kita dapat pertolongan. Akhirnya eling, ono Nabi Nuh rek, cari Nabi Nuh. Ada Nabi, cari nabi-nabi. Subhanallah, Allah itu ngatur nggak langsung Rasulullah. Ya. Ini bukti nanti Rasulullah disiapkan untuk menerima syafaat. Bayangkan. Setiap nabi kita dekati bilang nafsi aku nuwun ngapunten. Nabi yang lain ngapunten. Baru kemudian apa? Ketemu Rasulullah, analah. Itu di mana itu? Di mahsyar. Di mahsyar sebelum kita ada keputusan terakhir surga dan neraka. Alhamdulillah ketemu nabi-nabi itu Rasulullah. Tak syafaati. Alhamdulillah. Jadi berarti ketika mati berarti ketika masuk alam bawah surga alam neraka, ya, kita di mana kira-kira? Alhamdulillah sudah dapat syafaat. Adapun orang wali-wali sama para nabi orang soleh tidak diikut kita. Kalau kita ini kan termasuk boleh nabi-nabi itu mau. Kalau para nabi orang soleh itu sudah tidak ada permasalahan ini. Mereka sudah alhamdulillah wasabiqun ulaikal muqarrabun sabiqun terus apa wa zalimuna wa muqtasiduna najin ketika di mahsyar sudah selamat wa zalimuna yang ngapunten. Akhirnya Rasulullah masih berpikir iki ana umatku yang dapat keputusan masuk neraka tak paranane tak golekane karo para nabi karo wong saleh ya golekno kowe dikonco ya golekno itu dicari-cari setelah memang mereka dapat keputusan mau tidak mau kena zalim nafsi ya ke neraka gitu. Ini semacam ini memang sangat penting karena ini pergeseran dan nilai seperti ini. Permasalahan haji, bayangkan di sini hanya karena kemudian Bapak di tengah haji melanggar. Kok ini? Coba ini kan itu siapa kalau wong sugih. Biasa kan urip enak wae. Ini tok gak gelem. Kan bisa jadi kan yang wisata aku tak haji rek teko rono. Masya bareng-bareng berangkat haji. Ya no wisata lah. Akhirnya ikhram ya, waktu ikhram lapo tawah barang itu, lapo sa'i barang itu. Kowe-kowe sebenarnya kan Mekah. Maka bisa jadi seorang waktu haji meninggalkan rukun juga bisa. Seorang haji meninggalkan wajib juga bisa. Pikirannya Rano, mau berangkat, kita mau berangkat. Waktu duit wakil NH plus di sana. Repot-repot gak di di sana tahu-tahu kok budal kafe Arafah lah kok repot-repot. Maka di sini bayangkan terjadi hukum sudah menentukan. Akhirnya kemudian wa man fatahul wukuf barang siapa luput ketinggalan wukuf di Arafah. Ayo. Bisa jadi karena satu dan lain hal di antaranya yaitu tadi baino wong ngerti wukuf kok ora gelem wukuf. Oh budal gak gelem budal. Atau karena bahkan bisa jadi satu kesalahan saja. Karena mungkin berpikiran kalau sekarang nggak mungkin wukuf di Arafah pasti hari ini tanggal ini pengumuman pemerintah semuanya apa dunia digital sudah tahu. Dulu kan enggak. Makanya ada cerita begini. Ada satu riwayat An-Habbar bin Al-Aswad ja'a yauman nahar. Wa Habbar ibn Al-Aswad datang di hari
tanggal 10 wa Umar Khattab yang haruatnya. Jadi pikirannya hari ini dianggap oleh beliau hari Arafah. Tahu-tahu sudah lewat. Ini namanya habar. Saat itu Sayyidina Umar sebagai khalifah sudah menentukan bahwa Arafah itu kemarin. Ini habar, ini nggak tahu berita. Datang dipikir hari ini hari Arafah. Tahu-tahu sudah hari ke-10. Gimana Umar Ibn Khattab yang haru hadiyahu menyembelih damnya. Wa qala ya Amirul Mukminin akhtana iddah. Kita salah perhitungan. Nah, ini kan bisa jadi ya. Kalau sekarang nggak mungkin. Jadi kemarin aja awal Muharram di WDW ya. Ada yang Selasa ada apa? Ya Allah. Betul nggak? Melo NU, melo wakil. Begitu ya. Ini satu contoh. Kunna nuro anna hadzal yaum yaum Arafah. Kita berkeyakinan kalau ini hari Arafah. Tapi ternyata ini sudah hari ke-10. Faqul idhab ila Mekah. Kamu datang ke Mekah. Kamu pergi ke Mekah. Fatuh kamu tawaf anta wa mamaat. Kamu kan punya rombongan keliru lagi. Mestinya kan kemarin ke sekarang. Sekarang kamu ke Mekah kamu. Ke Mekah ya. Fatuh anta wa mamaat. Wan haru hadian. Dan ada kesalahan bagi kamu. Sekarang kamu ke Mekah tawaf umroh. Jadi bukan ngaji lagi sudah. Karena ini al-hajju Arafah itu ketinggalan itu udah 9 nggak jadi haji sudah, jadi umroh. Bayangkan, itu pun bayar dam lagi, Wan haru hadian ingkana ma'akum. Ya sudah, jadi karena kamu luput daripada Arafah, pergi mana? Ke Mekah untuk apa? Bawa apa? Umroh apa haji? Umroh. Terus cukur, bayar dam lagi. Ayo. Warji'u balik mulekon. Kemudian wa idza kana am qabil, nanti tahun akan datang kamu qodok haji lagi ya. Bayangkan. Oh. Sudah suruh umroh, sudah cukur mulia kon. Tapi tahun mana kontinu haji qodok datang lagi. Ini kira Indonesia tuh libur tahun mana lah? Ya, 20 tahun lagi. Subhanallah. Maka faman fatal wuqufi Arafah tahallala bi amali umratin, maka bertahalal dengan amal umrah wa alaihil qada'u, plus atas dia wajib qada' di tahun akan datang, wal haddu dan bayar korban. Adapun waman taraka ruknan, barang siapa meninggalkan rukun, sudah ihram, tahu-tahu nggak tawaf, nggak sa'i, bayangkan. Lihat. Waman taraka ruknan lam yakhilla min ikhramihi, maka tidak bertahallul daripada ikhramnya. Tidak bisa tahallul sampai hatta ya'tiya bihi, sehingga harus menjalankan satu-satu yang ditinggal. Bukan terus, aku semari, aku ikhram lepas, setelah itu kemudian aku nggak ini wala ini. Bebas, karepmu. Enakmu dewa, ya tidak lah. Hatta ya bisa satu-satu dilakukan sampai begitu. Dan berarti tidak cukup kemudian diganti dengan dam, nggak boleh. Jadi bahkan sampai harus kembali ke tanah suci di tahun yang akan datang pun ini dianggap dia tidak menjalankan haji. Tapi kenapa kamu kok ikhram segala? Enak sekali, kalau gak bilang apa mulai bukan begitu, ini hukum. Kalau nggak jadi nggak dilaksanakan, masya Allah resikonya tinggi. Dan ini permasalahannya, kamu sudah harus berkewajiban. Kalau tidak saja bagaimana? Bayangkan kalau ada orang sudah berkewajiban sampai 5 tahun mestinya sudah bisa haji, itu pun niat pun tidak, akhirnya tahu-tahu setelah 5 tahun, tahu-tahu bangkrut ke situ haji. Allah Akbar. Kata Rasulullah, insya mata Yahudiyan atau Nasrani. Kalau belum mati Yahudi Nasrani saja kamu katanya. Maka kemudian jadi jangan sampai orang berkecukupan 5 tahun sementara tidak mendaftarkan diri untuk haji. Tahu kalau sudah
Masya Allah cukup semua. 5 tahun bangkrut. Terus gak haji. Kata Rasulullah, mati Yahudi Nasrani itu. Wa man taraka wajiban lazimahudam, barang siapa meninggalkan yang wajib bukan yang gugur, seperti yang dimaklumi kalau wajib kan termasuk satu contoh adalah ramyul jimar, melempar jumroh ya, terus mabit di Mina, mabit di Musdalifah. Cuman Masya Allah, jadi dalam perjalanan yang sekarang ini jauh-jauh sebelumnya kalau mau ngaji itu sebelum sana itu subhanallah masih ada sekian banyak keringanan-keringanan. Namanya mabit itu seperti apa kan harus nginep, ya mestinya begitu. Sekarang tidak murur menurut saya. Lewat yang penting malam hari umur ya cukup ya Masya Allah. Apapun di sana tetap masih ada sekian banyak hal-hal yang bersifat dispensasi. Subhanallah, itulah menunjukkan bahwa Islam ini walaupun seperti apa tetap kembali kepada kaidah berislam ini koyo apa wae pasti ada jalan keluar untuk mendapat keringanan. Wa ma ja'alna 'alaikum fid-dini min haraj. Jadi kalau begitu, kalau meninggalkan yang wajib di sini dikatakan lazimahud dam, maka wajib bayar dam. Wa man taraka sunnatan, barang siapa meninggalkan sunnah lam yalzamu bitarkiya syai'un, maka tidak wajib apa-apa lah, tidak dam, karena ini maksudnya adalah sunnah. Inilah barangkali yang mudah-mudahan bisa kita pahami terkait dengan masalah hukum ini. Jangan gegampang hukum, jangan sampai gegampang hukum. Dosa tetap dosa ya. Sementara kalau kita taat, Masya Allah, sekecil apapun amal kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u amaral muslimin. Allah akan mensia-siakan pekerjaan orang-orang yang berbuat. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Dan mudah-mudahan kita seluruhnya digampangkan oleh Allah bisa haji, bisa umroh, niat bersama insya Allah ya. Ini sekarang kita kan ya haji ya. Apa bakas haji loh, ngaji ini kok haji ya. Dia ngerti. Terus apakah kalau baru wajib belajar haji lalu ada ikut haji, ikut namanya manasik. Nah ini sekarang sudah manasik semua. Alhamdulillah. Tadi catatannya apa? Bayangkan ya, apa? Ketinggalan apa? Wukuf di apa? Wajib apa? Umroh terus syukur, terus setelah itu bayar ya. Itu pun masih apa? Qadha. Allah akbar. Nanti asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.